kali peristiwa, hiduplah keluarga Bapak Petrus dan keluarga Bapak Brian. Bapak Petrus adalah pedagang buah keliling. Ayah, belum satu buah pun dari dagangan kita terjual. Bagaimana ini? Tenang Adi, tidak usah takut. Tuhan selalu menjaga kita dan memberi rezeki pada kita melalui caranya. Yang penting, asal kita tahu bersyukur dan percaya padanya. Pak, berapa harga buah ini? 2.000 saja, Bu. Bolehkah saya beli semuanya? Tentu saja, Bu. Untuk apa buah sebanyak ini? Untuk pesta ulang tahun anakku. Oh, begitu. Lalu Bapak Petrus membungkus semua buah dagangannya dan memberikannya kepada pembelinya. Nah, bagaimana Adi? Kamu masih ragu atas kebaikan Tuhan Yesus? Tidak ayah, sekarang aku yakin Tuhan Yesus selalu menjaga kita sehingga kita tidak berkekurangan. Seandainya Tuhan Yesus datang ke rumah kita. Demikianlah Adi yang selalu rajin membantu ayahnya. Oh iya, bagaimana ya dengan Bapak Brian dan anaknya? Bapak Brian memiliki putra yang bernama Kevin. Bapak Brian adalah pemilik perkebunan. Ayah, panen buah kebun kita pasti melimpah. Lalu maksudmu? Pokoknya saya ingin membeli mainan baru, terus mau bilang, terus sepeda, terus pokoknya yang baru dia. Boleh kan ya? Tentu saja Kevin. Semua hasil kebun ini bisa dipakai untuk apa saja. Yang penting kamu dan mamamu berbahagia. Demikianlah keluarga Bapak Brian hidup dalam kelimpahan. Sampai pada suatu hari, suatu keanehan terjadi. Bapak Brian dan Bapak Peter bermimpi hal yang sama. Mereka bermimpi Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Aku akan datang ke rumahmu di hari Paskah nanti. Jadi bersiap-siaplah. Bapak Petrus kemudian menyampaikan mimpinya pada keluarganya. Ibu, Adi, tadi malam aku bermimpi bahwa Yesus akan datang ke rumah kita. Jadi, mari kita bersiap-siap menyambut kehadirannya. Maksud ayah menghias rumah kita. Uang kita pasti tidak cukup untuk membeli hiasan. Ya sudah, tidak usah dihias. Yang penting kamu bersihkan saja. Ya, aku ada akal. Aku akan minta kulit-kulit telur dari tetangga kita yang punya usaha kue. Dan tugas kamu Adi untuk menghiasnya menjadi indah. Setuju? Hore, aku suka cita ayah. Karena akhirnya Tuhan Yesus akan datang ke rumah kita. Sementara itu di rumah keluarga Bapak Brian. Ibu, Kevin, bagaimana tentang mimpiku itu? Bagaimana bisa Yesus hadir di rumah kita? Nggak mungkin. Kevin, jangan berbicara seperti itu. Tidak baik. Ya, sebaiknya kita tetap bersiap-siap. Biar ibu yang siapkan hidangan untuk menjamu Yesus. Dan kamu Kevin, siapkan rumah kita. Bersihkan dan hias juga supaya semarak. Nggak usah ayah. Biar tukang kebun aja yang bersihin rumah sama menghiasnya. Lalu keluarga Bapak Petrus dan Bapak Brian segera bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ayah, bagaimana pekerjaanku? Bagus tidak? Bagus. Rumah kita nampak rapi dan indah. Dan ibumu sudah menyiapkan hidangan yang lezat-lezat meskipun tidak banyak. Lalu tibalah hari yang dinanti-nanti, yaitu hari Paskah. Semua sudah siap, rumah yang berhias, dan hidangan lezat sudah tersedia. Tinggal tamu yang akan datang. Nenek lapar. Dari kemarin nenek belum makan. Lapar sekali. Boleh nenek minta makan? Ayah, ada ibu tua yang kelaparan. Bagaimana ini? Kasihan ayah. Ibu lapar. Ya nak. Adi, beri makanan pada nenek ini. Kasihan. Hei, jangan menatap ayah begitu. Tidak usah takut. Makanan kita cukup. Yesus pasti kebagian. Lalu makanlah nenek itu dengan lahapnya. Hari menjelang siang, dan tiba-tiba pintu diketuk lagi. Adi membukanya dan berharap Yesuslah yang datang.
Ayah, ada seorang anak kecil. Kelihatannya ia lapar dan sakit. Bawalah ia masuk, Adi. Beri makanan dan minuman hangat, supaya tenaganya pulih kembali. Adi pun membawa anak itu masuk dan melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Dan apa yang terjadi di rumah Bapak Brian ketika pagi itu pintu rumahnya diketuk. Pagi, Nak. Bolehkah nenek minta sesuap nasi? Tidak ada, nenek cari aja tempat lain. Kami akan kedatangan tamu istimewa. Nanti nenek mengotori rumah kami lagi. Kevin segera meninggalkan nenek tua itu dan tidak memberinya makan sedikit pun. Dan ketika hari menjelang tengah hari, pintu pun kembali diketuk. Ternyata di hadapannya hanya seorang anak kecil yang lusuh dan kelaparan. Kakak, beri aku makan. Aku lapar. Ayah, ada anak kecil nih, minta-minta. Udah kecil, bau lagi. Karena nak, kamu mengotori rumah kami. Cari aja ke rumah lainnya. Anak kecil itu pun diusirnya juga. Akhirnya senja pun tiba dan tamu yang diharapkan datang oleh kedua keluarga itu tidak juga kunjung datang. Sampai akhirnya pintu diketuk sekali lagi. Tolong aku, Tuan Muda. Sudah seharian aku mencari pekerjaan, tapi tak satu pun mau menerimaku karena aku cacat, dan sekarang aku perlu mengisi sedikit perutku dengan makanan. Ayah, hari sudah menjelang malam dan Tuhan Yesus belum juga hadir. Apa karena rumah kita yang sederhana ini? Dan sekarang di hadapan kita berdiri orang ini. Bagaimana ayah seandainya kita ajak dia makan saja bersama kita? Andi, Tuhan Yesus tidak pernah menolak hadir di tengah siapa saja, baik miskin atau kaya. Dia teman dan sahabat yang tidak pernah membeda-bedakan. Jadi, jangan berpikir seperti itu ya. Dan untuk usulmu, memang sebaiknya demikian. Mari kita jamu tamu kita ini. Akhirnya keluarga Bapak Petrus menjamu tamu itu. Nah adik-adik, bagaimana ya dengan keluarga Brian? Apakah ia kedatangan tamu yang sama? Maukah kamu memberiku sedikit saja? Aduh, ada lagi. Sudah dibilang, kamu tidak menerima tamu Tuhan Yesus. Kevin, kamu jangan berkata begitu. Lebih baik kamu bungkuskan saja nasi untuk orang ini daripada makanan kita terbuang. Demikianlah adik-adik, ternyata Yesus yang diharapkan hadir oleh keluarga itu ternyata tidak datang juga. Dan ketika malam hari di saat mereka tidur, bukan ayah Adi dan Kevin yang bermimpi lagi, tetapi Kevin dan Adi sendirilah yang bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus secara bersama-sama. Hei, apakah kita sedang bermimpi? Ya, aku sedang tidur, tapi tiba-tiba aku ada bersamamu. Hei, lihat, itu seperti cahaya. Itu Tuhan Yesus bukan ya? Ya, benar Kevin. Ini aku sendiri yang datang. Nah, Adi dan Kevin, apa yang kamu harapkan dariku sekarang? Tuhan, mengapa seharian ini kami menantimu, tapi kau tak kunjung datang? Ya, betul. Demikian juga kami. Dengar anak-anak, aku hadir ke rumah kalian sebanyak 3 kali. Tapi Tuhan Yesus, seharian ini kami hanya kedatangan 3 tamu. Yang pertama, seorang nenek, kemudian anak kecil, terus yang terakhir, orang cacat. Benar, aku datang dalam 3 rupa tamu. Mereka itu adalah aku sendiri. Ingatlah kamu, barang siapa menerima mereka yang cacat, sakit menderita dan kelaparan, berarti mereka menerima aku, dan berkatu akan melimpah baginya. Jadi Kevin, belajarlah untuk mengasihi orang lain, karena melalui orang-orang di sekelilingmu lah aku hadir. Banyaklah berbelas kasih pada mereka, karena aku memiliki kasih melimpah bagi yang berbelas kasih pada yang berkekurangan. Berkatku akan melimpah padanya. Demikianlah adik-adik, ternyata Tuhan bisa hadir kapan saja di hadapan kita. Jadi, menuklah hati seperti Tuhan Yesus.